yang dia hafal adalah 600.000 hadis. 100.000 hadis adalah hadis-hadis yang sahih. Dia ke Makkah menuntut ilmu, dia ke Madinah menuntut ilmu. Umur 19 tahun dia ke Basra, umur 20 tahun dia ke Baghdad. Ketika umur 20 tahun ke Baghdad, kota Baghdad telah mendengar nama besarnya, iaitu orang yang paling pintar sekali. Lalu Muhammad bin Ismail disambut oleh ulama-ulama Baghdad, tapi sambutannya dengan cara ingin diuji. Benarkah orang ini selama ini yang kita dengar betul-betul hebat hafalannya, terutama hafalan Quran dan hadisnya? Lalu akhirnya dikerahkan 10 ulama besar dari kota Baghdad. Pada waktu itu Baghdad mercusuaranya 100 hadis disiapkan dan diacak-acak oleh 10 ulama. 100 hadis disiapkan, diacak-acak. Jadi sanadnya, perawinya diacak-acak, ya, tidak beraturan. Setiap 10 hadis dibacakan oleh satu ulama dengan acak. Jadi hancur-hancuran sanadnya. Yang sebenarnya an dihancurkan, artinya diporak-porandakan an itu. Lalu satu ulama membacakan kepada Muhammad ketika Muhammad sudah datang ke kota Baghdad. Didudukkan di masjid lalu dites. Satu ulama membacakan 10 hadis dengan berantakan. Lalu mereka bertanya, pernah engkau dengar hadis ini? Muhammad bin Ismail mengatakan, tidak pernah. Aku tidak tahu. Lanjut ulama kedua membacakan 10 hadis dengan porak-poranda, tidak beraturan. Lalu dia mendengarkan, pernah dengar hadis ini? 10 hadis ini, dia kembali mengatakan, tidak tahu. Aku tidak pernah mendengarnya. 10 ulama ini menanyakan perkara yang sama. Muhammad bin Ismail mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hampir mereka salah memprediksi tentang kehebatan Muhammad bin Ismail. Dan akhirnya setelah semua ulama ini menyelesaikan pertanyaannya, lalu barulah Muhammad bin Ismail mengatakan, tadi yang engkau baca pertama itu bukan begitu bunyinya. Bunyinya diatur kembali oleh dia. Jadi porak-poranda diatur kembali. Dimasuk ulama yang kedua ditanya, engkau yang bacakan tadi bukan begitu bunyinya, diatur kembali. Akhirnya 100 hadis diatur kembali an, tidak ada yang salah sedikit pun. Kagumlah mereka. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya yang dihafal adalah 600.000 hadis. 100.000 hadis adalah hadis-hadis yang sahih. Dia ke Makkah menuntut ilmu, dia ke Madinah menuntut ilmu. Umur 19 tahun dia ke Basra, umur 20 tahun dia ke Baghdad. Ketika umur 20 tahun ke Baghdad, kota Baghdad telah mendengar nama besarnya, iaitu orang yang paling pintar sekali. Lalu Muhammad bin Ismail disambut oleh ulama-ulama Baghdad, tapi sambutannya dengan cara ingin diuji. Benarkah orang ini selama ini yang kita dengar betul-betul hebat hafalannya, terutama hafalan Quran dan hadisnya? Lalu akhirnya dikerahkan 10 ulama besar dari kota Baghdad. Pada waktu itu Baghdad mercusuaranya 100 hadis disiapkan dan diacak-acak oleh 10 ulama. 100 hadis disiapkan, diacak-acak. Jadi sanadnya, perawinya diacak-acak, ya, tidak beraturan. Setiap 10 hadis dibacakan oleh satu ulama dengan acak. Jadi hancur-hancuran sanadnya. Yang sebenarnya an dihancurkan, artinya diporak-porandakan an itu. Lalu satu ulama membacakan kepada Muhammad ketika Muhammad sudah datang ke kota Baghdad. Didudukkan di masjid lalu dites. Satu ulama membacakan 10 hadis dengan berantakan. Lalu mereka bertanya, pernah engkau dengar hadis ini? Muhammad bin Ismail mengatakan, tidak pernah. Aku tidak tahu. Lanjut ulama kedua membacakan 10 hadis dengan porak-poranda, tidak beraturan. Lalu dia mendengarkan, pernah dengar hadis ini? 10 hadis ini, dia kembali mengatakan, tidak tahu. Aku tidak pernah mendengarnya. 10 ulama ini menanyakan perkara yang sama. Muhammad bin Ismail mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hampir mereka salah memprediksi tentang kehebatan Muhammad bin Ismail. Dan akhirnya setelah semua ulama ini menyelesaikan pertanyaannya, lalu barulah Muhammad bin Ismail mengatakan, tadi yang engkau baca pertama
Itu bukan begitu bunyinya. Bunyinya diatur kembali oleh dia. Jadi porak-poranda diatur kembali. Dimasuk ulama yang kedua ditanya, engkau yang bacakan tadi, bukan begitu bunyinya, diatur kembali. Akhirnya 100 hadis diatur kembali, tidak ada yang salah sedikit pun. Kagumlah mereka. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya yang dihafal adalah 600.000 hadis. 100.000 hadis adalah hadis-hadis yang sahih. Dia ke Makkah menuntut ilmu, dia ke Madinah menuntut ilmu. Umur 19 tahun dia ke Basra, umur 20 tahun dia ke Baghdad. Ketika umur 20 tahun ke Baghdad, kota Baghdad telah mendengar nama besarnya, yaitu orang yang paling pintar sekali. Lalu Muhammad bin Ismail disambut oleh ulama-ulama Baghdad, tapi sambutannya dengan cara ingin diuji. Benarkah orang ini selama ini yang kita dengar betul-betul hebat hafalannya, terutama hafalan Quran dan hadisnya? Lalu akhirnya dikerahkan 10 ulama besar dari kota Baghdad. Pada waktu itu Baghdad mercusuaranya 100 hadis disiapkan dan diacak-acak oleh 10 ulama. 100 hadis disiapkan, diacak-acak. Jadi sanadnya, perawinya diacak-acak. Yang tidak beraturan. Setiap 10 hadis dibacakan oleh satu ulama dengan acak. Jadi hancur-hancuran sanadnya. Yang sebenarnya an dihancurkan, artinya diporak-porandakan an itu. Lalu satu ulama membacakan kepada Muhammad ketika Muhammad sudah datang ke kota Baghdad. Didudukkan di masjid lalu dites. Satu ulama membacakan 10 hadis dengan berantakan. Lalu mereka bertanya, pernah engkau dengar hadis ini? Muhammad bin Ismail mengatakan, tidak pernah. Aku tidak tahu. Lanjut ulama kedua membacakan 10 hadis dengan porak-poranda, tidak beraturan. Lalu dia mendengarkan, pernah dengar hadis ini? 10 hadis ini, dia kembali mengatakan, tidak tahu. Aku tidak pernah mendengarnya. 10 ulama ini menanyakan perkara yang sama. Muhammad bin Ismail mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hampir mereka salah memprediksi tentang kehebatan Muhammad bin Ismail. Dan akhirnya setelah semua ulama ini menyelesaikan pertanyaannya, lalu barulah Muhammad bin Ismail mengatakan, tadi yang engkau baca pertama itu bukan begitu bunyinya. Bunyinya diatur kembali oleh dia. Jadi porak-poranda diatur kembali. Dimasuk ulama yang kedua ditanya, engkau yang bacakan tadi, bukan begitu bunyinya, diatur kembali. Akhirnya 100 hadis diatur kembali, tidak ada yang salah sedikit pun. Kagumlah mereka. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya yang dihafal adalah 600.000 hadis. 100.000 hadis adalah hadis-hadis yang sahih. Dia ke Makkah menuntut ilmu, dia ke Madinah menuntut ilmu. Umur 19 tahun dia ke Basra, umur 20 tahun dia ke Baghdad. Ketika umur 20 tahun ke Baghdad, kota Baghdad telah mendengar nama besarnya, yaitu orang yang paling pintar sekali. Lalu Muhammad bin Ismail disambut oleh ulama-ulama Baghdad, tapi sambutannya dengan cara ingin diuji. Benarkah orang ini selama ini yang kita dengar betul-betul hebat hafalannya, terutama hafalan Quran dan hadisnya? Lalu akhirnya dikerahkan 10 ulama besar dari kota Baghdad. Pada waktu itu Baghdad mercusuaranya 100 hadis disiapkan dan diacak-acak oleh 10 ulama. 100 hadis disiapkan, diacak-acak. Jadi sanadnya, perawinya diacak-acak. Yang tidak beraturan. Setiap 10 hadis dibacakan oleh satu ulama dengan acak. Jadi hancur-hancuran sanadnya. Yang sebenarnya an dihancurkan, artinya diporak-porandakan an itu. Lalu satu ulama membacakan kepada Muhammad ketika Muhammad sudah datang ke kota Baghdad. Didudukkan di masjid lalu dites. Satu ulama membacakan 10 hadis dengan berantakan. Lalu mereka bertanya, pernah engkau dengar hadis ini? Muhammad bin Ismail mengatakan, tidak pernah. Aku tidak tahu. Lanjut ulama kedua membacakan 10 hadis dengan porak-poranda, tidak beraturan. Lalu dia mendengarkan, pernah dengar hadis ini? 10 hadis ini, dia kembali mengatakan, tidak tahu. Aku tidak pernah mendengarnya. 10 ulama ini
menanyakan perkara yang sama. Muhammad bin Ismail mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hampir mereka salah memprediksi tentang kehebatan Muhammad bin Ismail. Dan akhirnya setelah semua ulama ini menyelesaikan pertanyaannya, lalu barulah Muhammad bin Ismail mengatakan, tadi yang engkau baca pertama itu bukan begitu bunyinya. Bunyinya diatur kembali oleh dia. Jadi porak-poranda diatur kembali. Dimasuk ulama yang kedua ditanya, engkau yang bacakan tadi bukan begitu bunyinya, diatur kembali. Akhirnya 100 hadis diatur kembali an, tidak ada yang salah sedikit pun. Kagumlah mereka. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya